Oke, nah, jikalau teman-teman ingin memposting produk pada WSP, teman-teman bisa ke bagian master data di sini ya. Kita ke bagian master data. Nah, lalu sebelum kita menentukan apa mengupload suatu produk, teman-teman harus tahu nih produk apa dulu yang teman-teman ingin jual dan kategorinya termasuk apa gitu ya. Nah, misalkan nih kan kemarin kita udah punya kategori rental komputer. Coba kita tambahkan ya dengan kategori baru. Misalkan kita ingin menjual apa ya, teman-teman? Handphone misalkan ya, suatu barang gitu kan, handphone. Coba kita submit. Nah, setelah kita udah input kategorinya, cara input kategorinya itu tinggal teman-teman tulis di sini aja nama kategorinya, lalu disubmit, nanti akan muncul di sini sendiri ya. Ini kategorinya. Jadi sebelum kita memposting suatu produk itu, kita menentukan kategorinya terlebih dahulu ya. Gitu. Lalu, cara memposting produknya itu, teman-teman bisa ke bagian produk di sini, ke bagian produk di sini. Lalu kita ke tambah produk di sini ya, teman-teman nih. Tambah produk untuk menambahkan atau memposting suatu produk ya. Nah, kita klik. Nah, lalu pada tampilan awalnya itu seperti ini di bagian produk, di bagian tambah produk. Nah, di awalnya itu ada kategori di sini. Nah, tadi karena kita udah membuat kategorinya itu handphone, kita tinggal cari nih teman-teman. Nah, ini kategorinya kan ada dua, ada rental komputer, ada handphone. Nah, kita ke bagian kata pilih yang handphone, kata itu kategori yang ingin kita buat ya teman-teman. Tuh ya. Nah, kita isi dengan kategori handphone karena kategori itu tadi kita udah tambahkan di bagian kategori dan muncul di sini ya teman-teman. Nah, kita pilih handphone. Lalu kita tentukan keywordnya teman-teman, keywordnya ya. Nah, karena kita udah tahu produk apa yang ingin kita jual, yaitu suatu handphone teman-teman ya, handphone. Nah, lalu produk yang kita jual itu handphone apa ya? Misalkan nih, Samsung misalkan ya. Samsung apa ya, A5 misalkan gitu ya. Nah, ini itu namanya keyword utama. Nah, keyword utama itu adalah produk yang ingin teman-teman jual gitu atau teman-teman pasarkan gitu ya. Nah, ini namanya keyword utamanya teman-teman ya. Keyword utamanya itu handphone Samsung A5 ya. Lalu kita tentukan terlebih dahulu keyword awalannya. Nah, keyword awalan. Nah, misalkan kita ingin jual suatu handphone. Kira-kira orang-orang kalau searching di Google ingin membeli suatu HP biasanya dengan tulisan jual, teman-teman. Bisa gitu ya. Jual handphone Samsung A5 gitu kan. Nah, ini namanya. Nah, jual itu bisa kita tambahkan dengan harga juga, teman-teman ya. Bisa kita ganti misalkan dengan harga gitu kan. Dengan harga seperti itu. Ya, kita contohnya dijual aja. Nah, ini namanya keyword. Mungkin menghasilkan uang dari penjualan Anda. Yang kurang baik apa lagi coba? Bentar ya, teman-teman. Lalu setelah lewat dari 40 orang, Nah, setelah kita udah menentukan keyword awalan dan keyword utamanya, kita tentukan ekor satunya, teman-teman. Misalkan nih, kita mau jual suatu barang ya kan. Pasti kita ada sesuatu atau ekor pertamanya terlebih dahulu. Kayak misalkan gini ekor satunya, teman-teman ya. Jual handphone Samsung A5 bisa ditulis dengan termurah, tuh ya. Ini pemasaran seperti ini termurah atau bisa terdekat atau terserah teman-teman ini bisa jadi apa aja gitu di ekor satunya. Pokoknya keyword itu buat dengan semenarik mungkin. Misalkan kita tulis termurah. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini itu namanya ekor satu, teman-teman ya. Ini ekor satu, ini namanya eh
utama ya, utama ini keyword awalannya ya, seperti itu. Ini ekor satu. Yang termurah itu ekor satu. Lalu setelah kita udah punya ekor satu, kita tentukan ekor duanya. Nah, ekor dua itu berisi target pemasaran kita, gitu ya teman-teman. Ini itu target pemasaran, misalkan teman-teman bisa daerah teman-teman, maksudnya kayak misalkan provinsi juga bisa dimasukkan, atau teman-teman mau main di kecamatan teman-teman gitu ya. Gitu. Coba misalkan aku sebagai contoh, aku tulis di sini misalkan target pemasaran aku di Jakarta deh. Di Jakarta, misalkan seperti itu ya. Nah, ini namanya ekor kedua, ini ekor pertama, ini keyword utamanya, lalu ini nih namanya keyword awalannya jual, ya. Seperti itu. Dan ketika digabungkan, ini menjadi suatu keyword untuk Google ya, teman-teman gitu. Untuk produk teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman. Cara menentukan keywordnya. Oke. Lalu selanjutnya, ini ada upload file gambar produk. Nah, ini itu kita isikan dengan gambar produk teman-teman yang ingin jual gitu ya, yang teman-teman ingin jual gitu ya. Nah, tapi ya, nih misalkan aku download dulu nih gambarnya ya teman-teman. Samsung A5 misalkan nih, coba kita cari, kita lihat gambarnya, kita cari dulu. Alma kan Hmm. ada. Nah, kita save coba ya teman-teman. Kita save di sini. Samsung satu misalkan gitu ya. Nah, setelah kita save ya, kita udah dapat nih gambarnya dari Google. Atau teman-teman punya gambarnya sendiri, itu lebih bagus ya teman-teman. Jangan lupa untuk gambarnya kita rubah terlebih dahulu untuk ukurannya ya teman-teman. Ukuran pikselnya ya. Nah, ukuran piksel yang kami sarankan itu di bawah 500 piksel teman-teman. Nah, cara ngerubahnya seperti apa? Bisa teman-teman saksikan. Nah, ini itu gambarnya seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu ukurannya. Dengan cara nih, di titik tiga di sini, kita resize image ya. Atau kita rubah ukuran si gambarnya ya. Kita klik. Nah, di sini ada 600 kali 600. Nah, kita rubah dulu nih. Kita rubah dulu di 500 piksel. Karena kenapa kita sarankan untuk foto itu atau gambar itu di bawah 500 piksel? Karena misalkan kalau nih teman-teman ngupload gambar dengan pikselnya yang terlalu besar, entah itu misalkan 1800, terus teman-teman posting produknya itu lebih dari 1000, teman-teman. Saya jamin, saya pastikan itu website teman-teman atau WSP teman-teman itu tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Website ketika teman-teman mau akses website itu akan nge-lag gitu. Atau kinerjanya akan melambat gitu ya. Makanya untuk gambar itu kita sarankan ukurannya itu di 500 piksel teman-teman ya. Di 500 piksel. Nah setelah kita edit seperti ini kita save. Coba kita save. Kita kasih nama Samsung seperti ini ya teman-teman 2,1. Kasih nama. Nah, ini sudah tersave ya dengan ukurannya sudah terganti. Bisa teman-teman lihat dimension di sini ya. Dimension ini. Nah, dimension ini udah 500 kali 500 ya. Setelah kita udah ubah ukurannya seperti ini, lalu gambar tersebut kita baru uploadkan ke dalam WSP punya kita ya, teman-teman. Cara menguploadnya itu teman-teman bisa ke bagian ini, choice file, kita klik, lalu kita cari gambarnya yang udah kita edit. Nah, ini ya. Nah, ini udah dirubah. Kita klik, lalu kita klik open di bawah sini ya. Nah, kita open. Nah, jikalau sudah seperti ini berarti gambarnya sudah masuk, teman-teman. Gitu ya. Lalu selanjutnya, di bagian bawah gambar itu terdapat harga, teman-teman. Ada harga sebelum diskon ya. Nah,
Untuk ini, menurutku itu tidak usah diisikan, teman-teman. Karena kenapa? Misalkan teman-teman itu udah posting produk pada WSP-nya itu tersebut dengan produk Ngapain yang sih sama, cuma mau berantakin kasur? ya. Dengan produk yang sama. Misalkan postingan teman-teman udah 1.000 nih teman-teman. Terus harganya tetap segitu. Sedangkan di tahun tersebut harganya itu naik, melonjak naik gitu. Masa teman-teman dengan keyword atau produk teman-teman yang udah 1.000 itu teman-teman edit satu persatu harganya. Kan nggak mungkin ya teman-teman. Capek ya gitu. Nah, menurutku untuk harga ini tidak usah diisi teman-teman. Nah, nanti caranya bagaimana untuk customer kita atau konsumen kita di luar sana tahu tentang produk kita. Itu caranya, teman-teman. Jadi mereka nanti akan, Aku tak wae entek iki sampe entek iki baca langsung ngono. Tak diktir. nah, Di mute ya, mereka akan, mute semuanya kan. iya, iya. eh, nah, nah, caranya bagaimana biar konsumen tahu tentang produk kita atau kayak misalkan tahu tentang harga produk kita. Nah, nanti konsumen atau customer kita di luar sana ketika udah search suatu keyword dan ketemu keyword kita, mereka bisa menghubungi lewat WA kita gitu, teman-teman. Jadi ngechat langsung gitu ya. Nah, caranya nanti aku jelasin. Nah, setelah harga ini kita kosongkan saja, teman-teman. Lalu kita lanjut ke bagian deskripsi di sini. Nah, isi deskripsi ini itu berisi tentang produk yang teman-teman jual ya, teman-teman. Deskripsi ini ya, tentang produk-produk yang teman-teman jual, deskripsinya. Nah, untuk deskripsi di sini itu teman-teman lebih bagus itu nih aku sarankan untuk deskripsi di sini teman-teman buat sendiri dengan kata-kata hasil pemikiran teman-teman sendiri gitu ya. Tapi jika teman-teman nggak bisa cara buat deskripsi, aku contohkan untuk membuat deskripsi menggunakan ChatGPT. Kita butuh nih bantuan AI di sini ya, teman-teman. Coba kita login dulu, kita masuk ke ChatGPT ya. Kita klikkan saja di sini ChatGPT seperti ini, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, pada ChatGPT ini ya, kita bisa tuliskan perintah, teman-teman. Kita bisa tuliskan perintah seperti ini untuk membuat deskripsi produk kita. Bisa teman-teman eh, ikuti ya, atau teman-teman catat nih untuk membuat perintahnya seperti ini ya. Buatkan saya, seperti itu ya. eh sorry, sorry. Buatkan saya deskripsi, deskripsi tentang apa produk yang kita jual tadi, Samsung ya, teman-teman. HP Samsung ya, HP Samsung A5. Buatkan saya deskripsi tentang produk HP Samsung A5 misalkan gitu ya. Lalu kita akhirnya dituliskan seperti ini sebanyak 400 kata. Nah, untuk ini, untuk sebanyak 400 kata ini itu fleksibel atau opsional ya, gimana teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman itu mau 300 kata, mau 500 kata itu boleh ya teman-teman. Tapi saran saya jangan terlalu banyak atau 1.000 kata gitu, jangan terlalu banyak juga teman-teman ya. Kita buat 400 kata aja di sini ya sebagai contoh ya teman-teman. Nah, untuk tulisan perintahnya seperti ini, buatkan saya deskripsi tentang produk HP Samsung A5 sebanyak 400 kata ya. Coba kita enter. Kita tunggu biar AI-nya membuat terlebih dahulu tentang deskripsi produk Samsungnya ya. Seperti ini ya teman-teman. Nih, kita tunggu. Nah, sampai AI-nya beres ya. Tuh, nanti dia akan membuat produk deskripsi sendiri. Sebentar, teman-teman. Nah, setelah itu ya, kita bisa copy pastekan
ya, kita bisa copy pastekan untuk deskripsinya. Lalu kita tempelkan ke bagian deskripsi di sini, teman-teman ya. Nah, oke. Lalu deskripsi ini kita edit serapih mungkin, teman-teman. Nah, untuk judulnya sendiri, biasanya di heading satu. Untuk subjudulnya itu kita bisa isikan di heading 2 teman-teman ya. Kita isikan di heading 2 teman-teman ya. Nah, kita edit dulu serapih mungkin. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jikalau deskripsinya sudah jadi seperti ini, Tekan, tekan, tekan. langkah selanjutnya, Kanan. bentar ya teman-teman. Biar dia lewat. Nah, langkah selanjutnya itu, Di mute aja semuanya tuh. ya Mas, soalnya saya di sini sendiri ya, jadi satu persatu saya mute gitu. Ya agak susah, susah juga gitu ya. Mohon maaf. Nah, lalu selanjutnya, jikalau kita punya deskripsi, udah punya deskripsi seperti ini, langkah selanjutnya itu kita tuliskan COWA pada akhir paragraf pertama, teman-teman ya. Nah, paragraf pertama itu di sini ya, teman-teman ya. Ini paragraf pertama. Nah, pada akhir paragraf pertama kita tuliskan COWA ya. COWA seperti ini ya. Nah, untuk penulisan COWA ini, teman-teman itu harus menggunakan huruf kecil ya, teman-teman. Harus huruf kecil semua. Seluruh Indonesia ya, gaji rata-ratanya sekarang cuma 3 jutaan. 3 jutaan lah kurang lebihnya. Bentar ya, teman-teman. Nah, anggap aja nih ya, anggap aja. Anggap aja gaji rata-ratanya kita naikin. Mohon Ya maaf ya, gini, kita teman-teman per bulan. yang Ya, anggap aja. tolong di mute ya. Nah, Saya di sini ini soalnya sendiri makanya nih. saya Jadi kecil-kecilin saya agak banget. susah gitu mencarinya. Rumah, rumah misalnya Halo. masuk saya. Oke. Nah, setelah kita, nah ini, nah fungsinya COA sendiri itu untuk memunculkan nomor WA teman-teman, ya. Makanya untuk tulisan perintah COWA ini, untuk memanggil nomor WA ini, teman-teman itu jangan sampai salah ya teman-teman. Jangan sampai salah dalam penulisan COWA ini. Karena kalau misalkan penulisan COWA ini teman-teman salah itu, nanti nomornya itu tidak akan muncul pada dashboard ya teman-teman. Nah, jangan lupa pada akhir paragraf pertama kita tuliskan COWA ya. Lalu selanjutnya itu kita bisa tuliskan nih di akhir deskripsi ya, di akhir deskripsi kita tuliskan dengan COWA kembali untuk memunculkan nomor WA, lalu kita isikan kembali dengan COD naik. Nah, COD naik itu fungsinya itu untuk memanggil keyword atau judul produk teman-teman ya. Jadi COD naik ini akan manggil nama produk di sini teman-teman ya. Nanti akan manggil di sini ya. Lalu selanjutnya kita bisa tuliskan dengan SEO baca. Baik. Nah, untuk SEO baca di sini ini untuk memunculkan produk-produknya teman-teman posting atau tag. Nanti ada tulisan tag itu SEO baca ya teman-teman. Sorry bentar ya. Ini kedua, produk bayi. Nah, itu tuh. Ya, jadi bayi dan aku. Ya. Nah, ini contoh punya saya. Oh, saya buatnya lagi ini. Oh, nih. Ya, saya kemarin jual. Oke, nah setelah kita udah punya deskripsi seperti ini, udah lengkap, udah kita tuliskan COWA pada eh, paragraf di akhir paragraf pertama, dan kita tuliskan COWA, CODNA, CO baca di akhir deskripsi ya. Lalu selanjutnya pada tag keyword ini kita bisa tuliskan SEO D9. Nah, SEO D9 ini masih sama teman-teman. Ini itu untuk memanggil nama produk atau judul atau keywordnya teman-teman ya. Gitu. Meta keywordnya juga sama. Kita tuliskan dengan SEO D9 seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya pada meta deskripsi di sini ya. Pada meta deskripsi di sini kita bisa minta bantuan ChatGPT kembali ya.
Atau teman-teman untuk meta deskripsinya bisa membuatnya sendiri ya teman-teman. Coba kita minta AI ya teman-teman untuk membuatkan meta deskripsi ya. Buatkan saya dengan perintah seperti ini ya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter. Seperti ini teman-teman untuk pembuatan meta deskripsinya ya. Lalu itu kita enter saja teman-teman, ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Meta deskripsinya bisa kita kopikan, kita masukkan ke dalam meta deskripsi di sini ya teman-teman. Kita pastikan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, lalu setelah kita udah punya meta deskripsinya, kita bisa ke bagian konten Google di sini. Itu kita tuliskan dengan SEO Denai, teman-teman ya. Itu. Lalu untuk nomor urut ini tidak usah diotak-atik, teman-teman, menurut saya. Lalu di bagian ditampilkan di home, kita bisa checklist. Nah, nanti untuk ditampilkan di home ini, untuk menampilkan produk kita di bagian beranda dashboard ya. Ini namanya dashboard. Nah, ini kan ada profil, ada artikel. Nah, ini beranda, teman-teman. Nanti produk teman-teman akan muncul di sini, gitu ya. Nah, ketika kita mencentang seperti ini ya. Lalu pada nama judul ini, kita bisa copy pastekan kembali judul produk kita ya, teman-teman. Kita kopikan judulnya. Lalu kita pastekan ke bagian nama judul di sini ya, seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya setelah kita udah ada nama judul di sini, kita ke bagian nomor WhatsApp, teman-teman. Nah, untuk nomor WhatsApp itu kita tuliskan dengan 62 ya. Seperti ini. Nah, di awalnya itu kita tuliskan dengan 62, jangan sampai teman-teman tuliskan dengan kosong, teman-teman. Misalkan 085, 082, jangan sampai ya. Tapi teman-teman tuliskan dengan di depannya itu 62 ya. 62. Tuh ya, seperti ini untuk penulisan nomor WhatsApp-nya. Lalu selanjutnya ini ada teks WhatsApp. Nah, ini teks WhatsApp itu fungsinya itu untuk jadi teman-teman misalkan konsumen di luar sana atau customer di luar sana tertarik dengan produk teman-teman dan menghubungi WA teman-teman itu mereka udah ada teks WhatsApp langsung gitu teman-teman. Jadi nggak usah perlu ngetik lagi. Jadi ini udah ada kayak pesan autonya gitu ya teman-teman. Kita bisa tuliskan seperti ini. Halo Kak, minta info lengkap tentang handphone Samsung A5. Misalkan gitu ya teman-teman. Nah, teks WhatsApp-nya ini nanti akan terkirim otomatis jikalau customer tertarik dengan produk teman-teman. Gitu ya. Nah, setelah itu di bawahnya itu ada link order Bukalapak, link Tokopedia, link order Shopee. Ini bisa masukkan dengan link-link marketplace teman-teman gitu ya. Lalu selanjutnya pada keyword awalan dan keyword akhiran ini itu penambahan kata pada keyword kita teman-teman ya. Nah, misalkan kita tulisnya di keyword kita itu hanya sampai sini teman-teman ya. Sampai sini misalkan ya. Misalkan sampai sini kita tuliskan. Nah, jikalau ingin kita tambahkan jual, kan kita nggak, misalkan di keywordnya itu kita nggak tulis jual, kita bisa klik di sini, nanti keywordnya itu akan terbuat sendiri, jual ya. Gitu, akan nempel ke sini sendiri gitu ya. Nanti setelah jadinya. Tapi karena kita udah punya keywordnya, di sini kita udah punya keywordnya ya, ini udah punya keyword lengkap lah istilahnya. Jadi untuk keyword awalan dan akhiran ini tidak perlu diisi, teman-teman, gitu ya. Lalu selanjutnya di pilihan provinsi di sini ya teman-teman ya. Di pilihan provinsi di sini itu target pemasaran teman-teman ya. Nah, misalkan tadi kita udah punya di sini target pasaran kita itu di Jakarta. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya yang untuk yang provinsi ini, tapi berpengaruhnya itu
Kalau untuk pemasaran itu pada keyword ini teman-teman ya. Jadi kalau ini tidak terlalu berpengaruh teman-teman, cuman ini hanya sebagai penanda, ini terserah teman-teman mau masukkan atau tidak gitu ya. Misalkan aku contohkan untuk memasukkannya seperti ini ya. Kita tentukan karena kita jualnya itu di Jakarta. Lalu ini teman-teman bisa pilih kotanya ya. Bisa pilih kotanya. Misalkan Jakarta mana, misalkan pengen lebih spesifik gitu ya. Misalkan di Jakarta Pusat ya. Terus ini ada kecamatannya. Misalkan kita mau semua kecamatan tinggal pilih semua atau pilih salah satunya bisa seperti ini ya. Itu ya. Tapi kita coba pilih semua ya. Nah, jikalau teman-teman target pasarannya di kecamatan, teman-teman bisa masukkan juga target pemasaran kecamatannya itu di bagian keyword sini. Misalkan tadinya di Jakarta, terus kita misalkan target pemasaran di kecamatan, tinggal tulis aja di sini. Kecamatan teman-teman di Jakarta. Nanti penentuannya kan di sini. Misalkan kecamatan ini berada di mana, provinsi mana, lalu di sini bagian kota mana, terus tentang kecamatannya di sini gitu ya. Gitu. Nah, jikalau semuanya ini udah terisi, ya ini udah terisi. Nah, karena kalau yang link book order Bukalapak ini atau keyword awalan dan akhiran ini itu opsional, teman-teman mau isi atau tidak, itu terserah. Nah, karena di sini aku nggak ngisi, teman-teman. Ini udah cukup terisi penuh ya, teman-teman. Ini sudah bisa kita posting. Coba kita submit. Nah, hasilnya itu seperti ini teman-teman ya. Produk yang telah kita posting. Nah, untuk melihat produk yang telah kita posting, teman-teman Mm-mm. bisa ke bagian dashboard atau ke bagian meta title. Seperti ini ya. Ya, ke bagian meta title, ini di beranda. Coba kita refresh ya karena kita udah upload update produk. Nah, ini baru seperti ini teman-teman muncul ya. Bentar dulu. Oke. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini produknya itu telah terupload atau terposting pada website kita, teman-teman ya. Coba kita lihat, kita buka. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini keyword yang tadi kita buat itu seperti ini akan menjadi judul produknya ya, teman-teman ya, keyword tadi itu. Lalu ini nih isi deskripsinya seperti ini ya. Ini isi deskripsinya. Nah, hasil perintah dari SEO WA itu akan muncul seperti ini. Nah, ini hasil dari perintah COWA-nya muncul seperti ini. Dan lalu misalkan aku di sini sebagai customer tertarik dengan produk ini, lalu aku akan klik seperti ini, teman-teman. Dan lalu nanti akan dilarikan ke bagian WhatsApp seperti ini, teman-teman. Coba kita klik. Sorry, bentar. Coba kita klik seperti ini. Nah, nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk tadi yang apa teks WA-nya itu jadinya seperti ini. Langsung ada otomatis terisi seperti ini. Lalu kita klikkan enter. Nah, ini sudah terchat ya, teman-teman ya. Sudah terkirim ya ke nomor yang kita tuju gitu ya. Seperti itu untuk perintah SEO WA ya. Nih, di bagian bawah juga sama SEO WA-nya seperti ini. Nah, ini itu SEO WA-nya seperti ini. Lalu nih Lalu untuk SEO Denanya itu memunculkan nama produk kita atau keyword kita kembali ya. Nih, sama dengan ini ya. Jadi muncul di sini ini namanya SEO Dena ya teman-teman. Sebentar, sebentar. Nah, ini namanya SEO Dena ya muncul seperti ini teman-teman ya. Lalu untuk SEO bacanya itu untuk memunculkan produk teman-teman ini seperti ini nih, memunculkan produk yang teman-teman pernah postingnya. Nah, ini SEO baca akan muncul seperti ini. Gitu teman-teman ya. Nah, ini itu contoh untuk pemastian suatu produk. Ya, ini pemastian suatu produk. Ini, sorry, bentar-bentar ya, teman. Untuk teman-teman yang mic-nya mati, yang mic-nya nyala, boleh dimatikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Takutnya mengganggu yang lain ya, gitu. Oke, teman-teman. Nah, itu cara
ya, cara mengupload produk pada WSP, teman-teman ya. Terima kasih, Mas. Oke, teman-teman sekalian, itu cara mengupload produk pada WSP-nya ya. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, aduh, sorry teman-teman, bentar, 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 Kalau suara-suara kayak gitu dari mana sih, Mas? bentar, teman-teman. Mohon maaf, aduh, Kok bisa kayak gitu ya? ini jangan, ini ya, teman-teman yang di otak-atik ya, aduh, Ada yang coret itu. iya, Pak, aduh. Soalnya saya ini Zoom-nya sendiri juga, jadi nggak ada yang ngurus ininya gitu ya, teman-teman. Sebentar ya, coba gue cek dulu. Ini ada yang coret-coret ini. Mungkin kepencet ya, teman-teman. Coba aku share balik lagi, coba kita semua. Nah, nah ini itu untuk eh, cara memposting produknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, sebelum kita ke langkah selanjutnya, nah ini kan kita udah mau posting produk. Teman-teman kan setelah kita memposting produk itu ada sesi yang namanya penginspeksian atau lebih tepatnya kayak kita mendaftarkan website kita atau produk kita ke dalam Google gitu. Jadi kita kan udah apa namanya, udah upload produk. Otomatis kita ingin pasarkan ke dalam Google gitu kan ya. Nah, nanti itu caranya dengan penginspeksian. Nah, sebelum kita ke arah penginspeksian, nah di upload produk ini teman-teman ada yang bingung nggak sih? Sebelum kita ke langkah selanjutnya gitu. Biar nanti aku jelaskan gitu ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Gimana? Mas, aku kan juga tadi nggak lagi upload produk. Iya, betul. Dan kendalanya itu pada saat saya upload, setelah saya submit, itu Mhm. produknya tidak terupload. Muncul kalimat di ini, di produk itu volume G content cannot be null. Apa ya maksudnya? Nah, kalau seperti itu, nih, itu biasanya, Bu, kolomnya itu ada yang kosong gitu, ada yang teman-teman nggak isi nih. Misalkan nih, jangan lupa ya, untuk kategori itu kita isikan dengan nama kategori, lalu nama produk kita tuliskan nama produk. Kan? Terus jangan lupa upload file gambar seperti ini ya. Lalu untuk harga itu ya kita tuliskan dengan nol saja kalau kosong di website teman-teman, tapi biasanya itu sudah terisi tersendiri ya. Untuk deskripsi kita masukkan dengan deskripsi. Tag keywordnya kita tuliskan dengan SEO Denai. Meta keywordnya kita tuliskan dengan SEO Denai. Meta deskripsinya kita minta bantuan tadi ChatGPT ya untuk memasukkan meta deskripsinya. Lalu pada konten Google di sini kita tuliskan SEO Denai. Nah, pada nomor urut ini kita tuliskan nomor satu ya, misalkan kosong. Lalu tampilkan di sini kita checklist ya. Nama judulnya kita tuliskan dengan nama judul yang tadi kita udah buat di atas ya. Kita copy pastekan. Terus nomor WhatsAppnya tuliskan dengan nomor WhatsApp dengan 62 teman-teman. Jangan sampai dengan kosong ya teman-teman. Ini tuliskan dengan 62. Lalu isikan teks WhatsAppnya seperti ini. Nah, lalu untuk link marketplace ini atau keyword awalan dan akhiran di sini juga itu opsional, teman-teman mau isi atau tidak, terserah. Nah, lalu untuk apa namanya keyword kotanya itu teman-teman bisa isikan terlebih dahulu seperti itu. Jangan lupa, pokoknya harus terisi semua gitu ya. Nah, kalau untuk ini itu lebih ke opsional, ini tidak usah dan itu kalau sudah terisi semua, gitu. Kakak bisa cek terlebih dahulu postingan produknya kembali gitu ya. Takutnya ada yang belum terisi gitu ya, ada yang terlewatkan gitu kayak Oh, iya. semua sudah sih Mas, cuman Hmm. di tag keyword itu saya copy paste judulnya dengan sama, bukan SEO deny. Itu nggak masalah ya? Oh, pada tag keywordnya.
Iya. Untuk tag keyword itu saya sarankan tuliskan dengan Siodenai saja, Kak. Itu jangan saya Coba isikan dengan keywordnya ini ya, yang tadi kita buat. Kita tuliskan dengan Siodenai saja, gitu ya, Kak. sudah Karena saja ya. Siodenai itu perintah ya, perintah untuk memunculkan keywordnya kembali, gitu ya. Oke, oke, oke. Iya, Terima kasih, Mas. iya sama-sama, Kak. Oke, untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita ke hal selanjutnya. Habisin aja lah ya. Untuk ukuran gambarnya Mas itu 500 kali misalnya lebih 500 enggak apa-apa ya. Yang tingginya 500 terus Nah, yang kita rubah itu tadi ya, benar. yang Ini yang gambar, pertanyaan yang bagus gambar sekali ya, yang mau teman-teman. diposting. Ini pertanyaan benar. Ini benar-benar harus diperhatikan, teman-teman ya. Tadi kata ini ya, ini. Nah, ini kan ada width, ada height, ya kan? Nah, Ya, kita rubahnya yang di width. Misalkan tadinya ukurannya di sini kan Hah? berbeda, misalkan ya teman-teman. Misalkan eh, 1000 lebih. 600 kali 350 gitu kan ya, atau berbeda nih, misalkan. Di selatan. Coba kita contohkan. Ini udah dirubah belum ya? Sebentar, teman-teman. Nah, kita resize. Nah, di sini kan nih width-nya itu kan udah 500, sedangkan height-nya itu 607 apa 697 ya. Nah, Itu enggak apa-apa. ya ini nggak apa-apa, Pak. Yang penting width-nya ini kita udah rubah Tingginya ya. 500 betul, Pak. Ya. Kita udah tunggu di rubah di sini gitu. Ya. Oke, teman-teman yang ada pertanyaan lain boleh di chat di kolom komentar atau boleh bertanya ya, teman-teman. Kita di sini membahasnya tentang WSP basic terlebih dahulu, teman-teman ya, karena di sini banyak teman-teman kita yang baru mengenal WSP gitu ya, gitu. Cukup jelas. Websitenya pakai CMS atau apa ini Mas keren? Terus kalau kejadiannya misalnya sudah terisi semua, terus karena awalnya saya keliru dalam gambar tadi, dalam foto tadi ukurannya bukan 500 kali sekian, di dashboard anunya ndak muncul di itu, ndak muncul gambarnya. Nah, itu kalau kejadian seperti itu diulang secara keseluruhan atau hanya gambarnya saja? Nah, Karena kalau sudah disubmit itu kan hilang semua data. gini ya Pak. Sebentar, sebentar ya. Ini agak berisik ya Pak. Mohon maaf ini. Nah, kalau kita udah mau posting produk dengan misalkan gambarnya nggak muncul nih teman-teman, atau misalkan ukurannya kita salah gitu ya, teman-teman bisa upload ulang kembali di sini aja, ya. Kita ke bagian produk, foto mana yang ingin kita rubah di bagian edit di sini ya. Di bagian edit kita bisa input gambar yang udah betul gitu atau yang udah benar gitu ya teman-teman. Kita bisa uploadkan kembali di sini lalu disubmit kembali gitu ya. Tapi jikalau teman-teman mencobanya kayak misalkan tetap aja error, coba teman-teman hapus dulu, hapus produknya, kita postingkan kembali gitu ya. Nah, selama produk itu belum diinspeksi, kita masih bisa mengeditnya. Kita bisa edit keywordnya kembali, kita bisa edit fotonya, ya. Tapi jikalau produknya udah terlanjur kita inspeksi, itu kita hanya bisa mengupload di bagian dalamnya saja, tapi untuk keywordnya itu tidak boleh diedit gitu ya. Seperti itu Pak mungkin. Untuk memunculkan yang edit ini, klik yang mana tombolnya, Mas? Nah, kita ke bagian produk. Ini ada edit Pak di sini. Edit di sini. Di Oh, bagian admin panel, di panel MS itu ada edit. Kita klik edit. Nah, nanti kita masuk ke bagian seperti pengisian produk yang tadi gitu. Nah, tinggal oke. kita edit. Nah, kan ini gambarnya udah ke-upload ya. Nah, Ya. teman-teman ini nggak usah diotak-atik. Teman-teman tinggal upload gambar baru aja. Misalkan aku upload gambar ini deh. Nah, kita upload gambar seperti ini, kita submit teman-teman. Nah, ini gambarnya akan terganti otomatis seperti ini ya. Gitu. Oke. Iya, betul ya. Kalau untuk apa namanya sudah diinspeksi, Kak, eh, yang tidak boleh diedit tadi apa ya? Misalnya gambarnya Keywordnya Pak. boleh nggak? Keywordnya Pak. Isiannya boleh nggak? Gitu. Gini nih. Jika kita udah menginspeksi ya, terus eh
keywordnya kita ada yang salah, tapi kita udah inspeksi ya. Nah, keywordnya itu jangan kita ubah. Tapi caranya bagaimana? Nah, caranya itu biarkan saja produk itu telah terposting, tapi kita memposting produk baru lagi dengan keyword yang telah kita benarkan lagi gitu. Jadi kita posting baru lagi aja gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai postingan ini udah kita inspeksi nih, terus keywordnya kita rubah teman-teman. Nah, itu jangan teman. Gitu. Keyword itu yang nama produk ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke, siap. Ya, begitu ya. Coba kita cek. WSP ini bisa upload video nggak, Pak? Nah, untuk WSP ini kita untuk mengupload video itu tidak bisa, tapi kita bisa menambahkan widget ke YouTube, teman-teman. Nah, untuk widget nanti kita bahas ke langkah selanjutnya. Kita benar-benar Lanjutan. Ya. belajar WSP ini, kita belajar benar-benar basic terlebih dahulu. Karena aku mau nih teman-teman sekalian paham gitu, bagaimana cara mengupload produk pada WSP, bagaimana cara mengupload atau menginspeksinya gitu ya teman-teman. Mas Deva, kalau berkenan saya dijadikan co-host, saya bantu mute. Ya Mas, nggak apa-apa. Lagi pula ini kita Zoom tinggal beberapa menit lagi ya, gitu. Dan saya bukan Deva gitu ya. Kalau Mas Deva itu dia tim pagi teman-teman, tim pagi sampai siang gitu ya. Nah kalau saya itu tim malam itu Fahmi teman-teman ya. Iya Mas, step by stepnya biar lebih paham. Iya betul, Mas Fahmi. Ya, tolong tolong ajarkan untuk inspeksi lagi Mas Fahmi. Ya, kita ajarkan, kita tuntaskan inspeksi di sini ya. Bagaimana cara inspeksinya? Maaf, izin keluar, goreng. Oke teman-teman ya. Nah sebelum kita lanjut, aku mau nih teman-teman, mohon maaf ya karena aku di sini sendiri. Teman-teman yang aktif mic-nya boleh di unmute dulu teman-teman karena aku ingin menjelaskan ya teman-teman ya. Oke, 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 oke. Oke. Nah, tadi itu cara mengupload produk ya. Aku anggap di sini teman-teman udah paham ya untuk cara memposting suatu produk itu seperti apa. Kita lanjutkan bagaimana cara menginspeksi. Nah, untuk langkah inspeksi untuk langkah inspeksi ini, langkah pertamanya itu kita mendaftarkan nama domain kita ke dalam Google Search Console, teman-teman ya. Nah, nah, untuk penginspeksian ini, aku sarankan nih, teman-teman, tolong benar-benar diperhatikan karena di sini customer-customer kita atau teman-teman yang baru belajar OSP ini suka salah gitu, teman-teman ya. Nah, untuk cara mendaftarkannya ke Google Search Console atau kita cara menginspeksi, kita bisa ketikkan di sini. Nah, Google Search Console ya, teman-teman seperti ini. Google Search Console, teman-teman ya. Lalu kita klik di sini ya, ada Google Search Console Tools, kita klik. Nah, lalu kita mulai sekarang di sini ya. Kita mulai sekarang ya. Coba bentar ya, teman-teman. Nah, karena domain ini pernah saya daftarkan, teman-teman. Coba aku mau apa ya? Yang belum aku daftarkan deh, teman-teman ya. Coba deh. Coba kita pakai domain yang lain untuk kita daftarkan. Kosong. Coba kita cari dulu yang ada. Sebentar ya teman-teman, aku cari domainnya dulu nih sebagai contoh teman-teman karena yang ini udah saya aku daftarkan ya. Nah, coba ini deh. Nah, ini kan udah ada apa namanya? Produknya ya. Nah, ini udah ada produknya, coba kita login dulu. Coba kita login kan. Nah, oke. Kita udah di bagian admin panelnya di sini. Nah, cara mendaftarkannya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, kita daftarkan terlebih dahulu domainnya dengan cara nih
Bisa di bagian sini ya teman-teman nih. Di bagian atas Google Search Console di bagian kiri ya, kiri atas. Kita klik ya, panah ini kita klik. Lalu di bagian bawah itu kita bisa tambahkan properti teman-teman ya. Kita klik tambahkan properti. Nah, setelah itu di bagian tambahkan properti itu akan muncul seperti ini teman-teman. Ada domain dan ada awalan URL. Nah, yang kita pilih itu awalan URL-nya teman-teman seperti ini. Nah, pada awalan URL bisa kita masukkan dengan nama domain teman-teman ya. Nah, ini kan tadi ini admin panelnya ya yang ini. Nah, lalu kita kopikan domainnya ini, kita masukkan ke dalam awalan URL di sini ya, teman-teman. Jangan sampai salah, kita masukkan ke dalam awalan URL. Kita pastikan seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, lalu kita tekan lanjutkan. Kita tunggu nih sampai memverifikasi dulu. Nah, lalu nih, teman-teman harus perlu diperhatikan. Nah, langkah Iya. selanjutnya itu akan muncul seperti ini. Tadi kok nggak di kamar mandi. Nah, sebentar, teman-teman. Bau no. Apa? Nah, lalu langkah selanjutnya kan akan muncul seperti ini tampilannya. Kita ke bagian tag HTML. Pokoknya yang di bagian file HTML ini kita nggak boleh otak-atik, biarkan saja. Tapi kita bisa ke bagian tag HTML ya teman-teman perhatikan. Kita ke bagian tag HTML, lalu kita ke bagian panah ini, kita klik. Nah, pada bagian tag HTML ini, teman-teman bisa nih baca. Salin tag meta di bawah, lalu tempelkan ke halaman beranda situs Anda ya. Nah, pada ini ya, ini kan ada kayak apa namanya kayak suatu program gitu. Kita salinkan di sini ada pilihan salin. Kita salin, kita klik. Nah, ini sudah disalin ya. Nah, ini sudah disalin di bagian tag HTML ya, teman-teman. Jangan lupa di bagian tag HTML kita salin. Lalu kita pastekan ke dalam admin panel punya teman-teman. Kita ke bagian admin panel kembali. Kita ke bagian pengaturan. Nah, kita udah ke bagian pengaturan. Kita klik di bagian meta SEO utama, teman-teman ya. Klik di bagian meta SEO utama. Nah, pada meta SEO utama ini kita daftarkan kepada meta pendukung. Sini ya, meta pendukung kita klik, kita tulis di bagian bawah sini, lalu kita pastekan apa yang tadi kita salin, teman-teman ya. Kita pastekan nih. Nah, udah masuk ya, teman-teman. Lalu kita submit ya. Setelah udah masuk seperti ini, kita submit ya. Nah, data berhasil disimpan ya. Setelah sudah disubmit seperti ini dan data sudah berhasil disimpan, kita balik lagi ke bagian Google Search Console ya. Nah, tadi kita udah di bagian tag HTML di sini, kita bisa langsung verifikasi di sini. Jangan sampai teman-teman verifikasinya yang file HTML ini ya. Jangan sampai kita ke bagian tag HTML, kita salin, kita tempelkan tadi ke bagian admin panel. Lalu setelah kita submit, kita masukkan tadi, kita langsung verifikasi di sini ya, teman-teman langkahnya. Kita verifikasi. Nah, kita tunggu sampai proses pemverifikasinya selesai. Nah, setelah verifikasinya telah selesai seperti ini, kita bisa klik di bagian buka propertinya di sini ya, teman-teman. Nah, nah kita buka. Nah, lalu di sini langsung otomatis, teman-teman. Langsung otomatis ke ininya langsung berubah ke apa namanya? Ke domain atau domain teman-teman ya. Nah, ini udah terdaftar nih domain kita ya di Google Search Console. Nah, lalu langkah selanjutnya, oke deh, sebelum aku ke langkah selanjutnya penginspeksian, teman-teman udah paham ya untuk apa namanya mendaftarkan domain teman-teman ke dalam Google Search Console ya. Langkah selanjutnya di sini ya. Langkah selanjutnya kita menginspeksi produk yang telah kita upload ya. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan kita memasukkan produk itu pada master data ya, pada upload produk di sini ya. Nih, ini produknya udah kita upload. Lalu kita ingin menginspeksi produknya. Nah, misalkan
aku ingin menginspeksi produk ini nih, misalkan ya. Ini ya, dijual cepat Rukos ya di sini ya. Nah, aku ingin menginspeksi produk ini. Nah, caranya teman-teman bisa ke bagian dashboard ya. Kan ini namanya nih. Ini namanya admin panel atau panel MS, tempat kita mengedit dashboardnya. Nah, untuk tampilan dashboardnya itu di sini ya, teman. Ini namanya tampilan dashboard ya, teman-teman. Nah, jikalau kita ingin menginspeksi produknya, kita bisa ke bagian produknya, kita klik produknya. Nah, kita klik produknya seperti ini. Nah, lalu di bagian atasnya itu kita bisa pastekan ya teman-teman. Nih, kita bisa kopikan nih. Ini di atasnya ada link seperti ini ya. Teman-teman bisa blok terlebih dahulu, lalu kita copy. Nah, kita copy, lalu kita pastekan ke dalam Google Search Console, teman-teman ya. Link tadi itu kita pastekan ke dalam sini ya, ya di bagian atas ini. Kita pastekan. Nah, baru masuk seperti ini. Setelah udah masuk seperti ini, coba kita enter, teman-teman. Nah, ini mengambil data ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, ya, setelah muncul seperti ini tampilannya, kita uji URL aktifnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita uji URL aktif. Nah, udah kita uji URL di sini. Nah, ini agak sedikit apa sedikit memakan waktu juga ya, teman-teman, untuk menguji URL tersebut. Ya, kita tunggu dulu, teman-teman. Nah, jikalau misalkan URL-nya tersedia itu akan centang hijau seperti ini ya. Nah, jikalau sudah URL-nya itu seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya itu pengindeksan. Nah, kita minta pengindeksan di sini. Kita klik. Nah, lalu eh, penginspeksian produk kita itu telah selesai, teman-teman ya. Nah, begitu cara untuk menginspeksinya, teman-teman. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan untuk seputar penginspeksian di sini? Atau teman-teman ada yang belum paham cara mengupload produknya, boleh ditanyakan, teman-teman ya. Itu. Nah, coba kita periksa kolom chat dulu. Website ini bisa buat portal berita kah? Nah, untuk berita itu kita bisa buatnya dengan artikel, teman-teman ya. Nah, nanti di sesi selanjutnya deh, kita belajar tentang artikel ya. Pokoknya ini kita bertahap, teman-teman. Aku mau teman-teman di sini yang bergabung, ini ada berapa orang? Ada 50 kurang ya, teman-teman. Ada 50 orang di sini udah paham bagaimana cara memposting produk dan menginspeksinya. Ya, kita jangan loncat dulu ke materi selanjutnya atau ke langkah selanjutnya karena aku mau nih teman-teman paham dulu nih bagaimana cara mengupload produk, bagaimana cara menginspeksi produk ya teman-teman gitu. Karena aku sering ketemu gitu teman-teman yang belum paham gitu ya. Mas mau tanya dong Mas Fahmi. Boleh, boleh. Mas kalau untuk menambah produk itu apa tetap step seperti awal kita mau masih pasang pertama gitu ya Mas? Gini, nah, oke. Nah, untuk menambahkan produk, misalkan aku ke bagian ini ya. Untuk menambahkan produk, misalkan nih, produknya kita mau mengupload produk tentang handphone lagi. Misalkan kita mau jual handphone Xiaomi misalkan teman-teman ya. Berarti Hmm. kategorinya sama kan? Kategorinya Ya. kategori handphone. Berarti kita nggak usah nambahin kategori di sini lagi. Karena kita udah Hmm. punya kategori handphone. Hmm. Kecuali kalau misalkan kita ingin memposting produknya dengan kategori yang berbeda, misalkan kita ingin menjual televisi, kita bisa input Rumah. kategori kembali dengan kategori televisi. Seperti Hmm. ya, untuk Apa mengupload ya? produknya itu kita Video sesuaikan terlebih dahulu. Misalkan nih, pot. teman mau menjual handphone, terus kita ketikkan di sini atau kita input kategori handphone seperti ini. Terus teman-teman ingin menambahkan produk baru lagi dengan masih sama produknya handphone juga, cuman beda Contoh merek. juga. Berarti teman-teman nggak usah nambahin kategori lagi di sini dengan kategori handphone ya. Nah, untuk cara memposting produknya itu masih sama seperti tadi, tapi yang berbedanya itu jangan sampai menambahkan atau
Jadi kategorinya itu ada dua teman-teman. Maksudnya seperti ini. Misalkan teman-teman udah mengupload kategorinya dengan kategori handphone, teman-teman mengupload lagi atau input kategori kembali dengan kategori handphone. Jadi Hmm, kategorinya ada dua di sini ya kan? Gitu. betul, Itu betul. jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Karena nanti akan pembedanya di sini teman-teman. Nah, ini itu namanya kategori teman-teman ya. Ini kategori produknya. Ini kan beranda. Berisi tentang produk-produk yang kita tampilkan pada beranda. Lalu untuk kategorinya itu seperti ini. Ini kategori teman-teman namanya. Nah, jadi teman-teman misalkan ngupload kategori lagi di sini, ini akan muncul di sini teman-teman kategorinya. Gitu. Ya misalkan tadi kita baru nambahkan kategori handphone, di dalamnya itu hanya seputar handphone. Yang kemarin untuk pembahasan yang kemarin kita tentang rental komputer. Nah, isinya tentang rental komputer teman-teman di sini. Nah, ini namanya Hmm. kategori. Untuk langkah penguploadannya masih sama ya, Pak, gitu. Upload produknya masih sama, cuman di bagian kategorinya saja jangan di-upload kembali. Jadi sih ya. Oke, Iya, Pak. oke, Gitu. makasih Mas. Iya, sama-sama, Pak. Izin keluar di jalan lo. Silahkan, Pak. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Pokoknya kita aku mau nekenin teman-teman bagaimana cara memposting dan menginspeksinya ya. Jadi ketika teman-teman udah paham nih bagaimana cara memposting produk, penginspection produk, nanti kita ke langkah selanjutnya. Kayak misalkan tadi ada yang nanyain tadi berita gitu kan, itu bisa kita buat di artikel sini ya. Nanti kita bagaimana cara menambahkan artikel, bagaimana misalkan nanti ini ada atas konten, header, widget, ya kan? Itu nanti kita belajar teman-teman ya. Tapi sekali lagi aku ingin menekankan terlebih dahulu teman-teman bagaimana cara memposting produk dan menginspeksi produk. Nah, makanya eh teman-teman yang masih belum paham cara mengupload produk di sini atau menginspeksi produk, teman-teman boleh bertanya nih ya, mumpung kita di sesi bertanya gitu ya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya kembali sebelum aku tutup karena ini udah jam 9 juga ya, teman-teman. Satu lagi Mas Fahmi. Boleh, boleh Pak, Ya, silakan. kalau kemarin kan disarankan mengupload produk itu sekali ngupload 10 atau berapa, banyak Mm-mm. lebih bagus gitu ya. Itu cara nguploadnya apa cepat tetap satu-satu atau ini apa sekalian gitu? Tetap untuk 10-10-nya. mengupload produk itu tetap kita dengan cara manual atau satu persatu yang tadi aku contohkan, Pak. Gitu ya, Pak. Kalau ke Google Sheets-nya juga sama. Kayak gitu. Sama, sama. Apalagi untuk menginspeksi. Menginspeksi itu kita tidak bisa Kayak gitu. sekali kayak misalkan 10 Pak. Nggak bisa, Pak. Tetap satu persatu. Karena yang dicek Oh, link produknya, Pak. Atau produk Bapak gitu. Dan itu setelah kita menginspeksi, kadang itu produk kita itu ada yang lolos ke Google, ada juga yang tidak, Pak. Gitu. kita Karena lah betul. nah, untuk itu karena kalau untuk misalkan lolos ke Google atau tidaknya, itu gimana dari pihak Google-nya gitu ya. Gitu, Pak. Baik, ya, makasih Mas. Iya, sama-sama, Pak. Kalau Saya, kalau iya, Mas Bu. Fahmi, Iya, kalau boleh. pakai cara duplikat gimana, Mas? Gimana maksudnya cara duplikat? Gimana, Bu? Ini, ini, yang ini. Iya, Nah, untuk duplikat itu, misalkan nih, Bu, nih, kita menduplikat produk ini. Otomatis iya. dari keyword sampai deskripsi atau dalamannya itu semuanya sama. Ya, Bu. Nah, sama. Nah, Oh, gitu ya. sedangkan kalau misalkan kita dengan produk yang sama, foto yang sama, terus kita menginspeksi dua-duanya, saya jamin itu pasti nggak nggak masuk ke Google Search Console-nya atau akan ada kayak kata duplikat seperti itu, Bu. Jadi tetap, jadi kayak misalkan Tapi teman-teman kan kalau belum sempat di konsol gimana, Mas? ya Masih sebisa bisa mungkin Ibu, diganti? ya, sebisa mungkin ketika kita duplikat, misalnya kita duplikat nih Bu, udah kita duplikat, Ibu tetap untuk keywordnya itu kita edit kembali, ya. Untuk gambarnya itu terserah, Ibu mau edit kembali atau misalkan mengupload gambar baru itu terserah. Deskripsinya mau diganti kembali itu terserah, Bu, ya. Tapi yang aku Iya. tekankan ketika kita duplikat itu yang kita ganti itu keywordnya, gitu. Yang diganti keywordnya. Keyword dan deskripsinya juga, Bu. Karena deskripsi juga itu berpengaruh juga, Bu. Gitu. Oh, berarti kita kita harus pakai ChatGPT lagi ya?
Iya, Bu, betul sekali, Bu. Gitu ya. Masalah Oke. duplikat itu Pak Fahmi, misalnya kan kalau kita klik duplikat kan ada jumlah yang akan di copy. Itu Iya. misalnya kita bikin 5 nanti akan muncul produk 5 Iya, produk yang iya, sama begitu ya. betul, betul sekali, Pak. Kalau kita edit-edit keywordnya aja yang 5 ini apa-apa aja gitu supaya berbeda dengan yang utama gitu ya. Bisa, Pak, bisa. Cuman kalau menurut saya sih, biar teman-teman nggak lupa nih cara gimana cara posting produk. Coba coba kita dengan memposting produknya dengan cara manual, gitu ya. Oke, Karena dengan siap-siap. cara duplikat itu kadang teman-teman ada yang kelewat, ada yang ini. Terus ada yang bertanya ke saya misalkan, kok mas saya salah? Ternyata pas aku lihat gitu, misalkan katanya ada yang duplikat itu dengan produk dia. Kadang gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi kita meminimalisir kesalahan gitu ya teman-teman. Gitu. Iya sih Mas, biasanya gambarnya hilang ya Mas ya. Iya, betul, Bu. Coba aku nanya dulu ya teman-teman. Ini ada pertanyaan di kolom komentar ya. Hmm. Nah, saya minta indeks tidak bisa katanya kuota habis. Kenapa, Kak? Nah, untuk pengindeksan itu misalkan nih kata-katanya itu masih bertuliskan merah, itu teman-teman bisa tunggu 2 sampai 5 menit ya. Itu bisa 2 sampai 5 menit tunggunya gitu ya untuk indeksnya. Nah, lalu apa? Nah, terus selanjutnya tolong ulangi lagi inspeksi dan mengambil produknya untuk Google. Nah, untuk apa ya nih? Oh, penginspeksian ya. Nih, untuk penginspeksian, tadi kan kita udah daftar domainnya ya, teman-teman. Nggak jadi ya. Nah, lalu misalkan kita nih ya ingin menginspeksi produknya ya, teman-teman. Nah, kita bisa klik di sini ya. Nah, di bagian atasnya ini, teman-teman, ini terdapat link ya. Ini bisa kita kopikan, lalu kita pastekan ke bagian atas ini ya, teman-teman. Ya, ini cara menginspeksi produknya. Kita pastekan, lalu kita klik enter. Nah, udah kita klik enter, kita uji URL aktif. Kita uji nih linknya gitu ya, apakah aktif gitu kan. Jadi kalau aktif biasanya nanti URL di sini yang tanda seru ini atau tanda ini biasanya nanti akan berwarna checklist hijau teman-teman ya. Gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, setelah itu kita bisa minta pengindeksan di sini ya teman-teman. Nah, ini berarti produk kita sudah telah diinspeksi teman-teman ya. Inspeksi cukup 1 kali, Mas. Nah, untuk inspeksi itu, ya betul, satu produk itu 1 kali inspeksi, seperti itu ya. Mas Fahmi, kalau saat klik ChatGPT muncul login itu apakah harus pakai bayar? Karena yang kemarin masuk ChatGPT pakai login harus masuk. Nah, kalau untuk ChatGPT itu yang saya pakai tadi itu gratis. Tapi untuk login silakan login dulu dengan email teman-temannya. Itu. Atau buatkan step-step di form chat Bang, semacam manual book Bang. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman eh kurang paham dengan cara mengupload produk dan inspeksi, nanti ini rekamannya akan diupload ke dalam YouTube teman-teman ya, ke dalam YouTube. Nah, kita bisa lihat YouTube-nya itu ada di YouTube-nya Pak Tony. Jadi kalau teman-teman kenal beliau ya, nama YouTube-nya itu Putra Madeira ya. Nah, Putra Madeira. Nah, ini YouTube-nya teman-teman ya. Ini YouTube dari Pak Ton ya, teman-teman. Ya, ini teman-teman bisa eh, cek YouTube-nya. Ini di sini isinya semua video tutorial. Bahkan WSP pemula pun ada di sini ya, teman-teman. Karena kayak misalkan tadi yang kemarin kita belajar itu ada di YouTube sini ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek YouTube-nya di sini ya, teman-teman. Ya, ini. Nah, aku salin ya. Aku tulis di kolom komentarnya untuk YouTube-nya.
untuk link YouTube-nya ya. Sorry, sorry, sorry. Everyone. Nah, link YouTube-nya ya. Nih aku kirimkan ya. Keren Mas Fahmi. Terima kasih ya Kak. Oke teman-teman, di sini mungkin aku apa ya? Di sini udah malam juga ya teman-teman, udah jam 9 lewat 9. Karena di sini aku tim malam atau tim support sendiri juga. Aku juga melayani teman-teman yang lain di luar sana ya. Jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk materi kali ini ya. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk teman-teman ya, gitu ya. Nah, jikalau Mas teman-teman Fahmi, ya gimana? Mas Fahmi. Ya, Kalau Kak. kita dapat dengan Mas Fahmi gimana? Bisa nggak? Saya kemarin udah gabung juga udah lama, tapi saya belum paham juga tentang ini. Gimana, Pak? Gimana? Karena saya privat dengan Mas Fahmi bisa nggak? Paling itu boleh dicek ya teman-teman. Oh, sorry ya, aku belum ini ya ngirimin. Bentar, bentar, Pak. Ini aku kirimin chatnya ya teman-teman. Nah, jikalau teman-teman ada permasalahan di pagi sampai sore hari itu, teman-teman bisa hubungi menggunakan rotator, teman-teman ya. Nih aku tulis di chat ya. Bisa menggunakan rotator kami. Atau teman-teman punya kendala di jam 5 sampai jam 12 itu bisa chat dengan nomor saya ya. Itu udah aku ini ya share ya. Jikalau teman-teman ada kendala ya. Gitu. Itu mungkin ya teman-teman Zoom kali ini ya. Terima kasih untuk teman-temanku sekalian. Semoga ilmu kali ini bermanfaat untuk teman-temanku ya. Dan semoga teman-teman itu selalu lancar rezekinya ya teman-teman. Pokoknya nanti Amin. Amin. kita akan lanjut ke sesi Zoom mungkin besok ada Zoom juga ya teman-teman di malam hari. Insya Allah nanti akan di-share kembali ya. Oke mungkin sekian Sabtu dari ada ya, Mas? ya Bu. Sabtu ada. Ya Bu, karena kita rencananya itu Zoom malam itu ada di setiap hari Bu. Insya Allah ya. Iya. Gitu. Mungkin nanti untuk moderatornya nanti atau untuk pematerinya itu nanti akan ganti-ganti mungkin ya Bu. Gitu. Oke ya Oh iya. teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tidak enak ke hati teman-teman. Mohon maaf ya. Terima kasih teman-teman ya. Sekian dari Makasih saya. Mas Mami. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, izin tutup ya. Rekamannya Mas ya? Iya, nanti ada di share teman-teman ya. Ya, terima kasih. Ya.